Fujun seolah merasakan kehilangan Loning dan merasa kakaknya akan meninggalkannya. Ia tak ingin dikurung di sana selama 100 tahun. 不可能！ Para peri juga sudah memberikan hadiah untuk pernikahan Loning, namun Lauge masih belum mengirimkan hadiah. Loning tahu kalau kakaknya masih belum merestui. Ia meminta Lisa menyampaikan ke Lauge kalau kelak ia pasti akan bahagia. 只要我解除，我根本不介意哥哥有没有送。我只 Sementara itu, kabar soal pernikahan Loning sampai ke Wanwoo. Wanwoo berencana akan menyampaikan itu ke Fujun. Penjaga penjara Fujun dengan mudah ditumbangkan. Bai Feng langsung beritahukan pernikahan yang akan Hena dan Loning lakukan. 洛哥上仙，如果娶的不是洛宁，你哥为什么把你关在这？你心爱的洛宁小仙子已经成为妖后。 Fujun awalnya tak percaya dengan kabar itu, tapi Bai Feng terus manas-manasinya di sana. 恐怕你再也出不去了。谁拦得住我？ 这可是你。 Dengan pedang yang Bai Feng bawa, ia bisa dengan mudah menghancurkan penghalang yang dibuat oleh Hena. Bahkan Fujun tak menyangka Bai Feng mampu melakukan itu. Kemudian, Bai Feng memberikan obat untuk menghancurkan segel pada Fujun, namun dengan syarat menjadikan Wanwoo sebagai tuannya. Fujun dengan jelas langsung menolak hal itu. Kemudian datang Tailo membenarkan adanya pernikahan itu. Ia meminta agar Fujun tak terhasut, tapi Fujun sudah termakan amarah. 他现在要娶的是谁？ Kini Loning akan segera ke acara pernikahannya, namun tampak wajah sedih pada Loning. Bahkan Lauge masih belum terlihat mengantarkan kepergian Loning. Lisa pun menenangkannya dan akan segera menjemput Lauge. 其实就快到了，这样。 我们走吧。 颠倒了是非行以后。 Sudah cukup lama Loning menunggu kakaknya, tapi kakaknya masih belum juga muncul di sana. Di saat itu, Lauge membuatkan sebuah mutiara harapan, di mana mutiara itu bisa melindungi Loning dalam bahaya. Yang Lauge buat dengan semua kitab yang selama ini sudah Loning salin. Namun Lauge meminta agar Lisa yang mengantarkannya, karena ia sebenarnya tak ingin Loning menikah. Tapi Lisa menjelaskan, mungkin Loning akan bersedih jika tak melihat kakaknya di hari pernikahannya. Yurang merasa kalau Lauge tak akan datang. Loning dan Hena akan segera pergi saat itu, hingga datanglah Lauge ke sana menghentikannya. Bagaimanapun, Loning tetaplah adiknya Lauge, dan Lauge pun memberikan hadiah yang sudah ia siapkan. 出世以来所积攒的香山之力， 哥哥迟迟未来，是在 Setelah semua ini, Lauge meminta agar Loning kembali menghadapnya untuk mendapatkan hukuman menyalin kitab lagi. Yang membuat Loning senang akan sikap kakaknya yang tak berubah. 住的。去跟柳少姐住一块吗？ Lauge meminta agar Hena menjaga Loning dan mengawasi Fujun. Sebelum akhirnya Lauge menyerahkan adiknya kepada Hena. Fujun saat itu berencana akan menghentikan pernikahan itu. Ia berjanji tak akan membiarkan prajurit yang Bai Feng siapkan mati sia-sia. Ia juga masih bersikukuh tak mau tunduk kepada Wanwoo. Selama ini, ia menghormati Hena karena Hena yang makan mutiara api dulu. Untuk itu, ia akan menghancurkan rasa persaudaraan itu dengan membalasnya makan mutiara api juga. Sekaligus menghilangkan segel pada tubuhnya, meski hal ini akan menyiksanya. Di saat itu, Loning sudah sampai di istana air. Pernikahan juga akan segera diberlangsungkan. 吉时已到。 Fujun akhirnya mendapatkan kekuatannya kembali. Ia marah karena merasa dikhianati oleh Loning dan Hena. Di saat itu, Bai Feng juga sudah mengacaukan di istana air. Tinggal selangkah lagi, Loning akan resmi menjadi Ratu Siluman dan akan bisa sepenuhnya mengendalikan Zither. Namun di sana, terlihat Fujun sudah ada di acara pernikahan. Hena mendapatkan kabar kalau Tailo terluka dan langsung pergi. Namun tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Dengan kekuatannya, Hena menyedarkan kembali Tailo.
Dari sana Hena tahu kalau pelakunya Fu Chun dan Bai Feng, dan sadar kalau Liaoning saat ini dalam bahaya. 妖后， Liaoning kemudian akhirnya tersadarkan diri. Ia bangun di tempat yang mirip dengan rumahnya di kediaman peri. Tapi ia sadar ini bukan kediaman peri. Fu Chun pun menjelaskan kalau menyiapkan ini untuk kelak jika mereka menikah. Agar Liaoning cepat terbiasa, ia pun membuatkan replika rumahnya. 所以这里就诞生了。 Liaoning lalu melihat luka pada tubuh Fu Chun, dan Fu Chun pun memberitahukan apa yang sudah ia lakukan. Namun ia senang dengan luka itu, yang mengingatkan akan pengkhianatan dua orang yang ia sayangi. Fu Chun selama ini melakukan banyak hal demi klannya. Tapi Liaoning benci karena Fu Chun melukai orang tak bersalah, apalagi keluarganya. Fu Chun sebenarnya juga ingin bisa dekat dengan Loge. Ia juga mengakui kalau salah melukai keluarga Liaoning. Tapi ia tak terima jika harus dikurung. Dan malah melihat Liaoning menikah yang menginjak-injak harga dirinya. 这你的真心吗？ 济水族的妖后， Fu Chun mempertanyakan kenapa Liaoning berpaling ke Hena secepat itu. Liaoning yang keras kepala pun tak menjelaskan alasannya, yang malah membuat semakin salah paham di antara mereka. Dan membuat Fu Chun semakin marah dengan hal ini. 我要回去。诺宁小仙子，你干什么？从来就是我的人，谁也不用。 Fu Chun lalu menggunakan sihir membuat Liaoning menikah dengannya. Hanya dengan mereka berdua, mereka pun mengadakan pernikahan. 我阿福有违此事，辜负洛磕头。以后你便是与任何人成亲。 Loge yang tahu kabar itu pun marah kepada Hena. Hena juga tak menyangka jika Fu Chun bisa keluar dari pembatasnya. Ia yakin kalau Fu Chun tak akan melukai Liaoning jika Liaoning bisa menjelaskan dengan baik kepada Fu Chun. Tapi Lisa khawatir dengan sikap Fu Chun yang akan membuat Liaoning enggan untuk menjelaskannya. 我会立刻排查他常去的地方。若有消息，我劝你别再护着他。 Dengan bantuan Tai Lo, Hena bisa tahu lokasi Fu Chun. Hena bertekad akan menyelesaikan kesalahpahaman ini. Di saat itu, Yura mengawasi pergerakan Hena di kolam bulan. Loge tahu kalau Hena berniat untuk melindungi Fu Chun. 洛哥呀，洛哥，果然被你给猜中了。 Dengan meminum arak yang Fu Chun siapkan, prosesi pernikahan akan sempurna. Tanpa curiga, Liaoning pun menerima arak tersebut dan langsung minumnya begitu saja. Kini mereka sudah resmi menjadi pasangan suami istri, tapi tiba-tiba gitar penghancur tulang muncul di sana. Liaoning merasa mungkin karena sudah menjadi ratu siluman, tapi Fu Chun menyangkal dan memberitahukan apa yang sudah ia lakukan, di mana ia mencampurkan air mata Phoenix pada arak Liaoning yang akan membuat Liaoning melupakan orang yang ia cintai. Fu Chun sudah yakin Liaoning akan melupakan Hena. Ketika Hena tiba, Liaoning pasti sudah tak mengenalinya. Dan orang kediaman peri lainnya akan masuk ke dalam perangkapnya. Namun orang yang Liaoning tangisi saat ini bukanlah Hena, melainkan Fu Chun. 我做你哥哥怎么样？小仙子呢？姐，阿福啊，你带这个。 Liaoning tak ingin melupakan kenangan itu, namun air mata Phoenix sudah bereaksi, dan Fu Chun dalam ingatan Liaoning semuanya menghilang. 我再也不想见到你。 Liaoning memberitahukan alasan menikah Hena karena Fu Chun, namun kini Liaoning sudah tak mengingat Fu Chun lagi, dan Fu Chun baru menyadari kesalahannya. Sementara itu, Hena mengikuti benda yang diberikan oleh Tai Lo dan menemukan tempat di mana Fu Chun berada. Namun semua itu ternyata jebakan yang sudah disiapkan oleh Fu Chun. 姐姐， Di kediaman peri, Lisa juga mencemaskan Liaoning. Loge memberitahukan sudah merasakan keberadaan Liaoning, tapi sepertinya berada di danau es, tempat di mana si penghancur tulang dulu ditemukan. 刘少， Kini Liaoning sudah sadarkan diri, namun ia tak lagi mengenali Fu Chun, dan kembali mengatakan seperti bagaimana pertemuan pertama mereka. 稍微瘦了点儿，你看起来不像个好人，不过倒还有些。 Liaoning ingat soal pernikahannya dengan Hena. Fu Chun menjelaskan kalau Hena ada urusan mendadak. Fu Chun pun lalu mengonfirmasi lagi alasan mereka menikah. Liaoning menjelaskan kalau ingin mengangkat kutukan klan air selama puluhan ribu tahun itu, serta demi seseorang yang kini Liaoning lupakan. Fu
Fujun memberitahukan kalau orang itu dirinya. Namun Loning sama sekali tak mengenali Fujun saat ini. Melihat tempatnya sekarang, Loning merasa ada yang kurang, yaitu keberadaan boneka pemberian Fujun dulu. Baginya, tanpa boneka itu, seperti ada yang kurang di hatinya. 又好像心里少了点什么。你敢对我无礼？五哥和何娜，你怎么还……没事。 Kemudian, Loning melihat luka yang Fujun miliki, dan ia sekali lagi mengobati Fujun dengan zithernya. Dengan begitu, luka Fujun sudah sembuh total. Loning merasa seolah dirinya pernah melakukan ini juga. Fujun memberitahukan kalau mereka pasangan, ia rela melakukan apapun asalkan bisa bersama Loning. Fujun ingin meminta maaf ke kediaman peri atas apa yang sudah ia lakukan, agar kelak ia bisa kembali lagi bersama dengan Loning. 重新愿意跟我在一起，对不对？ Fujun kemudian berpamitan untuk pergi sejenak. Jika ia tak kembali, Hena atau Locke yang akan menjemput Loning. Tahu Fujun akan bahaya, Loning pun memberikan mutiaranya dan berharap Fujun bisa kembali dengan selamat. Di luar, sudah ada Bai Feng yang menunggunya dan melaporkan jika sudah ada yang terjebak di tempat terbengkalai. Namun yang terjebak adalah Hena seorang diri karena mengalihkan perhatian Locke. Bai Feng tak yakin Locke bisa menyelamatkannya. Sementara itu, Yura memberitahukan Hena yang terjebak. Wan meminta agar tak perlu menyelamatkannya, tapi bagi Locke, Hena sudah menjadi seorang temannya. Hena meminta maaf dengan yang terjadi. Ia berjanji akan menemukan Loning nantinya. Untuk saat ini, mereka perlu kerjasama di sana agar bisa keluar dari jebakan yang sudah Fujun siapkan. 我就不信。无以暴月剑，破开妖物围困。好， Fujun juga akhirnya datang bertemu dengan Wan Wu di luar pembatas. Di sana Fujun bersikap sopan kepada Wan Wu karena menganggap Wan Wu sebagai seniornya Loning. Wan Wu mempertanyakan kenapa Fujun menghancurkan pernikahan itu. Fujun pun mengaku salah dan ingin meminta maaf. Tapi bagi Wan Wu, kesalahan ini belum tentu diterima. Di saat itu Wan Wu menghina Hena yang membuat Fujun jadi marah. Tapi Wan Wu malah menyerang Fujun di saat itu. Fujun pun membalasnya tapi Wan Wu malah tumbang dengan mudah. Karena lengah itulah, aura jahat bisa merasuki Fujun. Sedangkan, Lisa juga sampai di Danau Batu Es. Di sana ia mendengar zither yang dimainkan oleh Loning, dan yakin sudah dekat dengan keberadaan Loning. Karena itu ia pun menggunakan roda Mian. Di saat itu, baik Loning dan Li Shao melihat kehidupan Yaoling dan Zesui, di mana saat itu Yaoling memberikan zither kepada Zesui. Li Shao dan Loning pun akhirnya bertemu. Lisa menyadari tempat itu seperti di kediaman peri, dan Loning pun menjelaskan kalau itu disiapkan untuknya. Di sana Lisa menyadari kalau Loning sudah melupakan Fujun. Sementara itu, ketika Hena dan Locke keluar, mereka melihat Wan Wu dan Fujun yang terbaring. Ketika sadar, Wan Wu langsung menuduh Fujun terkena aura jahat. Tapi Fujun saat itu masih belum kehilangan kendali. Karena itu, ia memberikan aura jahat lagi kepada Fujun, yang membuat terjadilah pertarungan antara Locke dan Fujun. Di saat pertarungan itu, Loning dan Lisa sudah mendekat. Fujun yang berniat membunuh Locke malah dihentikan oleh Loning, yang membuat Loning jadi cedera fatal. Loning meminta agar Locke tak menyakiti Fujun. Kini Loning sudah mengukir nama Fujun di dirinya, sehingga tak akan melupakan Fujun lagi. Loning sungguh ingin mengingat hubungannya dengan Fujun. Di sana Fujun belum menceritakan hal yang sudah mereka lalui selama ini. 胡说什么呢？我是让你别跟人打架，不是什么好人，但绝对不会是怪物。听我们小仙子的话，不走歪门邪道，好吗？从这儿走吧。我若是不好，连你都嫌弃我，是个积水。反正这个诅咒已经困我族万年了，不管用什么。 Loning ingat ingin meniadakan kutukan demi seseorang. Fujun kini hanya berharap Loning baik-baik saja. Tapi Loning merasa kutukan ini sudah cukup lama.
Siter pun muncul atas nama Zesui dan Laoning yang memaafkan semua klan air, Raja Siluman, serta Fuchun saat ini, dan meminta agar Lauge melepaskannya sebelum akhirnya Laoning meninggal. 难道这真是万年诅咒结了？ Klan air akhirnya bisa ke darat dengan bebas, tapi Lauge masih sangat ingin membunuh Fuchun. Jika saja saat itu Laoning tak memaafkan Fuchun. Setelah itu, Wanwu mengenang wangian pemberian Laoning. Ia menyesalkan karena Laoning harus mati. Kini ia juga akan membuat Fuchun mati dan memanfaatkannya. Sedangkan, aura jahat pada Fuchun dihilangkan oleh Hena. Setelah ini, Hena akan mengirimkan Fuchun untuk mendapatkan hukuman. Hena merasa berutang seumur hidup kepada Laoning dan lainnya, yang memperingati agar Fuchun tak membuat kesalahan lagi. 再做出对不住他们的事。 Hingga sekarang, esensi Laoning masih belum ditemukan. Istana Air, Hena, dan Fuchun bersalah kepada Laoning. Hena berniat akan mencari esensi Laoning, yang memerintahkan agar penjagaan Fuchun diperketat. Di tempat lain, Lisa memainkan zither menemani kesedihan Lauge. Di saat itu, Lisa mengingat akan Zesui dan Laoning, di mana mereka tak menyesal akan takdir mereka. Lauge juga memikirkan akan permintaan Laoning dulu. Lauge berandai, jika saja ia membiarkan Laoning hidup seperti keinginannya, mungkin hal seperti ini tak akan terjadi. Tapi Lisa menjelaskan seperti apa Laoning itu. Jika ini hal yang Laoning inginkan, dan tak ada penyesalan. Pada akhirnya yang tersisa dari Laoning adalah niat untuk memaafkan. 个人结账，这个 Kemudian, Fuchun yang tertidur memimpikan Laoning, di mana Laoning muncul untuk bertemu dengan Fuchun dan berpamitan pergi ke tempat yang gelap dan dingin. Laoning meminta agar Fuchun mencarinya dan memastikan untuk datang. 所以你一定要来。 Ketika terbangun, barang Laoning di sana benar-benar hilang. Lalu muncullah Wanwu di sana. Fuchun menyalahkan semua ini karena Wanwu yang sudah menghasutnya. Tapi Wanwu menyangkal dan menjelaskan semua kesalahan Fuchun. Namun Wanwu memberikan harapan kepada Fuchun, di mana esensi Laoning ada di bawah monumen 4 musim. Karena itu, Fuchun perlu untuk membelah monumen tersebut. 救活乐宁，首先你要助那一位生神，你不想把他救出来。 Wanwu lalu menunjukkan siapa dirinya dan niatan untuk membantunya. Namun ia meminta agar Fuchun tunduk kepadanya dan menjanjikan Fuchun kekuatan. Dengan mimpi yang Fuchun lihat, akhirnya Fuchun pun mau untuk tunduk terhadapnya. 开死几杯，我就帮你降。 Hena mendengar Fuchun yang tengah kesakitan. Ketika Hena datang, Fuchun sudah menggeliat kesakitan. Hena mencoba untuk memulihkannya, tapi aura jahat tak bisa dikeluarkan. Fuchun menjelaskan kalau sudah menyerahkan nadinya ke iblis Dwi Kuang. Dengan begitu, ia bisa meminjam sedikit kekuatan dewanya. Fuchun melakukan semua ini demi menyelamatkan Laoning. Hena mengingatkan lagi kalau Laoning sudah mati. Tapi Fuchun masih belum menerima kenyataan itu. Karena itu, ia membutuhkan kekuatan milik Hena untuk bisa membelah monumen dan mendapatkan esensinya. Ia tak peduli lagi dengan yang terjadi pada ketiga alam. 已经管不了那么多了，就会有一个可爱的孩子出世，应该也会成全我们。 Hena yakin kalau Fuchun akan menyesalinya, tapi Fuchun sudah tak peduli akan peringatan Hena. 对不起。 Kemudian, Fuchun mengumpulkan semua siluman yang tunduk kepada Hena. Tapi mereka mempertanyakan apa yang terjadi kepada Hena.
Fujun berjanji akan mengembalikan posisi ini kelak. Tapi mereka tetap menolak karena mereka hanya tunduk kepada Hena. Mendengar itu, Fujun pun menyerang pemberontak itu. Maka meski orang itu sudah meminta ampun atas nyawanya, Fujun tak peduli dan membunuhnya. 这白衣妖精！ Mereka semua pun akhirnya tunduk kepada Fujun. Fujun memerintahkan untuk segera bersiap berperang dan menaklukkan ketiga alam di genggamannya. 被本军踩在脚， 正法三界，震我妖族，震我妖族！ Sementara itu, di setengah melatih teknik penyegelan. Di sana ia melihat bagaimana Yao Ling dulu menyegel Yue Guang. Dengan begitu, Lisa pun menguasai teknik itu. Tapi ia penasaran kenapa tampak sedih pada wajah Yao Ling. Di sana Roda Mian pun menunjukkan apa yang terjadi. Di saat itu, Yao Ling bertarung dan membunuh Yue Guang. Loge pun membenarkan akan kisah itu. Yao Ling dan Yue Guang dulunya saling mencintai, namun mereka memiliki tugas yang berlawanan, di mana Yao Ling mengatur siang dan Yue Guang yang mengatur malam. Namun mereka memilih untuk bersama, yang membuat gerhana muncul, dan kekacauan ketiga alam pun terjadi. Karena itu pun, mereka berpisah. Lalu setelah kejadian kematian peri Zue Sui, muncul banyak ambisi untuk menguasai dunia di dunia manusia. Aura jahat bermunculan, dan Yao Ling berniat mati bersama dengan aura itu. Namun Ye Guang tak membiarkannya dan menyegel aura jahat pada tubuhnya. Tapi aura jahat mempengaruhi Ye Guang dan terpaksa Yao Ling membunuhnya. 一个祸乱三界，你早已不是他。 Jantung Ye Guang pun terbelah menjadi dua. Loge cemas karena dirinya memiliki setengah dari yang ada di bawah monumen. Bagi Li Xiao, Loge berbeda dengan Yue Guang. Ia yakin Loge tak akan dikendalikan dan ia bertekad akan melindungi Loge kelak. 大概会是一样的选择吧。 Sedangkan Hena terbangun dengan rambut yang memutih. Ia berusaha untuk merangkak keluar menghentikan Fujun. Tapi ada pembatas yang menghalanginya. Hena menyalahkan semua ini karena kesalahannya. Dan kabar soal Fujun menjadi tuan siluman juga sampai ke kediaman peri. Loge juga sudah tahu akan kabar itu. Lisa saat ini cemas jika terjadi sesuatu kepada Hena. Karena itu ia akan pergi ke istana siluman memeriksa Hena. 全身而退是没有问题的。 放心吧。 Lalu Tailo akhirnya menemukan keberadaan Hena. Dan di sana Hena tahu apa yang sudah Fujun lakukan. 阿福是不是已经篡夺妖君之位？ Hena akhirnya tahu apa yang sudah Fujun lakukan. Tailo sedih dengan apa yang Fujun lakukan ke Hena, tapi Hena tahu tujuan Fujun adalah esensi Laoning. Karena itu Hena meminta agar Tailo memperingati Loge dan Li Xiao, namun muncullah Fujun di sana menghentikan Tailo. 既然你对我凶，那你就应该永远留在妖雀照顾我哥。 Fujun bertekad pasti akan melakukan yang ingin ia lakukan dan meminta agar Hena tak menghalangi rencananya. Di saat itu, Lisa sudah menyusup ke istana siluman dan melihat kalau para ahli di sana banyak yang pergi. Hingga akhirnya Lisa bertemu dengan Tailo. Lisa menanyakan apa yang terjadi, tapi Tailo yang sudah dibuat bisu tak bisa mengatakan apapun. Sedangkan Fujun meminta agar Bai Feng tak perlu ikut ke kediaman peri. Ia tak ingin Bai Feng menghalanginya membunuh Loge nantinya, yang membuat Bai Feng kesal karena Fujun melanggar janjinya. 全部该死！ Sementara, Linki merasakan ada penyusup yang datang. Ia pun langsung keluar untuk menangkapnya. Namun ternyata yang ia lihat di sana adalah Dewa Wanwu. Ia tak menyangka kalau Dewa Wanwu bisa melakukan ini. Hingga datanglah Fujun yang dengan mudah menumbangkan Linki. Kini persiapan akan sempurna. Tinggal mengambil pedang bulan saja. Semua penjaga istana merasakan terjadi sesuatu dengan monumen. Loge yakin sudah ada yang mengacaukan sumber segel di sana. Lalu datanglah laporan di mana para siluman menyerang kediaman peri. Yuron dan Qiuxian diminta untuk pergi menghadang, sedangkan Loge akan menahan monumen.
Lauke tahu kalau ini ternyata ulah dari iblis Wei Kuang. Di saat itu, siluman dan para peri sudah akan bertarung. 赢不了，只要拖到妖族败退。 Di istana siluman, Lisa mulai mencari keberadaan Hena. Dengan kekuatannya, ia mencoba membuka pembatas itu, namun gagal. Hingga datanglah Bai Feng ke sana yang ingin membantu. Bai Feng menjelaskan apa yang sudah Fujin lakukan ke Hena, serta rencananya untuk menjebak Lauke. Karena itu Bai Feng bersedia untuk membantu Li Xiao. Bai Feng lalu menjelaskan tujuan Fujin mencari esensi Liaoning. Dan kini Fujin sudah ke kediaman peri untuk menyerang. Lisa pun menyadari kalau ini akan berbahaya, tapi ia tak bisa menghubungi Lauke karena saat ini kemungkinan Lauke sudah masuk ke dalam jebakan. Apalagi petasan kediaman peri juga sudah tak bisa menahan Fujin lagi. Fujin kemudian akhirnya datang ke tempat Lauke dan meminta agar Lauke segera menyerahkan pedang bulan. Lauke mengira tujuan Fujin adalah untuk membelah monumen itu, tapi yang Fujin inginkan hanyalah esensi milik Liaoning. Bagi Lauke, apa yang sudah Fujin lakukan membuatnya tak pantas untuk adiknya. Kemudian, datanglah Wan Wu yang ingin membantu Lauke. Di saat itu, Bai Feng juga sudah tiba menghentikan siluman menyerang dan membuat para siluman mundur dari sana. Setelah itu, Lisa juga sudah sampai di sana untuk mencari Lauke. Mengetahui Lauke tengah bersama dengan Wan Wu, ia punya dicembas dan langsung memperingatinya. Tapi semuanya sudah terlambat, dan pertarungan di antara Fujin dan Lauke pun terjadi. Fujin menyerang Lauke dari belakang secara tiba-tiba. Dan kini Lauke terkena racun seperti yang Liaoning rasakan dulu. Fujin akhirnya sudah mendapatkan pedang bulan tersebut dan langsung membelah monumen. Namun esensi Liaoning tak kunjung keluar dari menara, malahan jantung Dewa Yue Kuang yang terbebaskan. Hingga datanglah Li Xiao ke sana menghentikan aura jahat keluar dari monumen. Lalu tiba-tiba, suling milik Hena bergerak dan menghentikan Fujin. Meski begitu, sudah terlambat karena Yue Kuang sudah bebas. Qiu Xian menyarankan menggunakan formasi silun untuk membasmi aura jahat dan membuat jantung itu menyatu dengan Lauke. Qiu Xian berniat akan menjadi inti dari formasi itu. Formasi silun akhirnya dimulai, tapi aura jahat tak akan membiarkan begitu saja. Penyatuan hati milik Dewa Yue Kuang akhirnya sudah selesai. Efek formasi itu juga membuat aura jahat pada Wan Wu menghilang, dan monumen 4 museum terbelah kembali tertutup lagi. Kini Lauke sudah berhasil mencapai kedewaannya. Begitu pula Yurong, intisarinya diperbaiki dan menjadi dewa. Namun Qiu Xian yang menjadi inti harus berubah menjadi batu. Yurong meminta agar Lauke menyelamatkan Qiu Xian. Tapi Lauke saat ini tak bisa berbuat apapun. Dengan Lauke menjadi dewa, cima darah milik Lisa pun kembali. Fujin mempertanyakan kenapa esensi Liaoning belum keluar. Lauke pun memberitahukan kalau memang tak ada Liaoning di sana. Fujin merasa mungkin Liaoning sudah tak bisa kembali. Lauke lalu berniat untuk membunuh Fujin saat ini juga, untuk menghilangkan sumber malapetaka bagi ketiga alam. Tapi tiba-tiba, Muti Harapan muncul dan melindungi Fujin. Yang ternyata selama ini, esensi Liaoning berada di mutiara itu. Dan selama ini, ternyata Liaoning sudah bersama dengan Fujin. 我们一直在找洛宁的线索。洛宁。
Kekacauan terjadi kali ini membuat kerugian yang besar. Qiuxian yang membatu kini bersama dengan Yurong, dan untuk Fu Chun akan dihukum seumur hidup di kolam tulang. Di sana ia harus menghadapi aura jahat yang menyerangnya, tapi sekali lagi Lao Ning selalu melindungi Fu Chun. Bahkan Fu Chun merasa dirinya sudah tak layak untuk itu. Meski Qiuxian sudah membatu, seharusnya masih bisa ditolong. Wan Sui heran kenapa Lao Ge tak langsung menyelamatkannya. Bisa mengerti kenapa Lao Ge tak bisa melakukannya, karena Lao Ge cemas dengan setengah jantung yang mungkin masih tersisa aura jahat. Dan benar saja, ketika Lao Ge melakukan meditasi, ia melihat Yue Guang yang kini sudah bebas dan berniat untuk mengambil alih tubuh Lao Ge. Melihat bagaimana keteguhan yang Lao Ge miliki saat ini, membuat iblis itu merasa Lao Ge seperti Ye Guang di masa lalu. Ia lalu memancing Lao Ge dengan kelemahannya yaitu Li Shao, yang membuat Lao Ge jadi goyah dan aura jahat bisa menguasai Lao Ge. Kekacauan kemudian terjadi di kediaman peri. Tak hanya itu, alam siluman dan dunia manusia juga mengalami bencana, seperti yang dulu pernah terjadi 10.000 tahun yang lalu, yang membuat semua makhluk di ketiga alam jadi punah. Mendengar itu, Lisa menjadi cemas jika Lao Ge sudah dikuasai oleh aura jahat. Keesokannya, ketika Li Shao datang, Lao Ge sudah berbeda. Lisa pun menanyakan kenapa Lao Ge seperti itu. Dan setelah itu, Lao Ge malah langsung mengajak Li Shao untuk menikah. Li Shao terus mencoba mencari alasan untuk menghindari itu. Tapi Lao Ge terus memaksa Li Shao agar mau menerimanya. Li Shao lalu mulai membahas soal rangkaian bunga es yang ia buat dulu, yang membuat Lao Ge mengingat akan cinta Li Shao dan Lao Ge. Dengan itu, jiwa Lao Ge bisa melawan iblis untuk menguasai tubuhnya. Lao Ge akhirnya kembali normal seperti semula. Lisa bertekad ia tak akan membiarkan terjadi sesuatu kepada Lao Ge. Kemudian Lao Ge menyimpan sedikit esensinya ke lonceng Wang Yue, agar kelak ketika ia kehilangan kendali, Lisa bisa menyadarkannya. Dan setelah itu, Lao Ge meminta Lisa pergi ke dunia manusia untuk melindungi dunia manusia, tetap mencari cara untuk mengatasi masalah aura jahat tersebut. Hena kemudian datang ke kediaman peri dan langsung menemui Lao Ge di istana Chonghua. Hena meminta maaf dengan semua yang terjadi, namun melihat sikap Lao Ge, Hena menyadari Lao Ge tengah ada masalah. Lao Ge membenarkan kalau aura jahat tengah bersamanya. Ia berharap jika kelak Li Shao akan seperti Yao Ling ketika dirinya kambuh. Untuk membantu Li Shao, Lao Ge memerlukan tumbuhan Sha, di mana tumbuhan itu tumbuh di dalam ilusi kolam tengkorak, yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuan dewa. Dan hanya seorang dewa yang mampu untuk mengambil tumbuhan itu. Namun saat ini, aura jahat masih ada di dalam tubuh Lao Ge. Ia cemas jika kolam tulang akan melawannya. Untuk itu, Hena berniat akan mengajak Fu Chun untuk membantu Lao Ge. Sesampainya di kolam tulang, Lao Ge membiarkan Hena berbicara dengan Fu Chun. Fu Chun mengaku kalau yang ia lakukan sebuah kesalahan, dan ia bersedia menerima hukumannya hingga mati. Bagi Hena, Fu Chun tak akan berhak untuk mati saat ini. Ia ingin Fu Chun menjadi pemimpin klan Miao Yin setelah ia mati, dan menembus semua kesalahan yang sudah ia lakukan. Untuk saat ini, Hena meminta Fu Chun untuk membantu Lao Ge sebagai bentuk penebusan dosanya. Lao Ge akhirnya sampai di alam imajinasi kolam tulang. Hena memberikan lentera air untuk memandu dan melindungi Lao Ge ketika mencari keberadaan tanaman Sha di alam imajinasi. Tak lama setelah itu, tanaman Sha pun muncul di sana dan mulai menguji Lao Ge untuk mendapatkannya. Namun tanaman itu menyerang Lao Ge hingga membuat lentera air tak bisa melindungi Lao Ge lagi.
Tapi Lauge berhasil mendapatkan tanaman tersebut. Hena mempertanyakan bagaimana Lauge mengatasi ujian itu. Ternyata di saat itu, esensi Liaoning ke sana membantu Lauge dan membuat tanaman Cha itu mengenali Lauge sebagai dewa. Dengan yang Fujin lakukan, Lauge pun melepaskannya, yang minta agar Hena membawa Fujin ke tempat yang aman karena kekacauan yang akan terjadi. Serta hal ini merupakan permintaan dari Liaoning. Hena berjanji, ia pasti akan mendidik Fujin dengan baik. Sementara itu, Dewa Wanwu akhirnya sadarkan diri dan langsung mencari Liaoning yang ia lihat di mimpinya, hingga ia sadar dengan apa yang sudah ia lakukan selama ini. Setelah itu, Dewa Wanwu mengajak Lisa untuk berbicara, yang menjelaskan kalau Lisa terlalu mirip dengan Yaoling. Ia takut jika kelak Lisa membuat keputusan yang sama seperti Yaoling yang membuat aura jahat bertahan hingga sekarang. Yaoling seharusnya bisa memusnahkan aura jahat. Saat itu, Yaoling berniat ingin memusnahkan aura jahat pada tubuh Yue Guang, tapi malah lukanya melebar dan aura jahat bisa menguasai Yue Guang. Karena itu, Yue Guang meminta agar Yaoling membunuhnya. Tapi Yaoling tak ingin Yue Guang musnah dari dunia ini. Ia memilih untuk menyerang Yue Guang menggunakan pedang bulan. Meski hal ini memicu reaksi balik terhadap Yaoling, tapi Yaoling bertekad akan mempertahankan Yue Guang. Aura jahat berhasil dikurung dan pedang bulan pun disegel. Jantung Yue Guang yang dirasuki aura jahat dikurung di bawah monumen, tapi pada akhirnya Yaoling tak sempat untuk melihat kelahiran Lauge. Aura jahat bisa bertahan sampai sekarang karena rasa cinta ini, dan rasa cinta ini juga yang membuat Lauge bisa hidup. Kini hanya Lisa yang bisa menyelamatkan ketiga alam. Wanwu merasa kedatangan Lisa seolah kembalinya Yaoling, dan yakin jika hanya Lisa yang bisa mengakhiri semuanya. Lauge akhirnya juga tahu kisah Yaoling dan Yue Guang. Malapetaka ini terjadi agar Lisa menyelesaikan tugas Yaoling, seperti janji Yaoling untuk membunuh Yue Guang jika aura jahat tak hilang. Tapi Yue Guang tahu kalau Yaoling tak mampu melakukannya. Karena itu Yue Guang pergi ke masa depan mencari seseorang untuk menjadi wadah Yaoling yang akan mampu untuk menyelesaikan tugas Yaoling. 原来那3日约定，不要忘了我们的约定。 既然如此， Lisa bertekad akan melakukan yang Yaoling tak bisa lakukan. Ia ingin menjaga ketiga alam serta jantung Yue Guang. Lauge merasa ini terlalu berat untuk Lisa. Ia berencana akan mengurus semuanya sendiri. Tapi Yue Guang tak yakin Lauge akan mampu melakukannya. Apalagi Lauge sudah tak memiliki banyak waktu. Sementara itu, Fujin masih menggunakan borgolnya untuk mengingatkan kesalahan yang sudah ia lakukan. Namun bagi Hena, selama Fujin memiliki hati yang tulus itu sudah cukup. Hena ingin agar Fujin kelak menyatakan tanggung jawab sebagai keturunan Raja Siluman dan melindungi anggota klan dengan baik. Keesokannya, hari di mana Lisa dan Lauge akan menikah. Lisa yakin kalau Lauge pasti akan kembali. Di saat itu, Hena juga datang ke acara pernikahannya. Ia minta maaf karena terlambat datang dalam acara ini. Ia pun lalu memberikan tanaman Sha sebagai hadiah. Tapi Hena mengaku jika itu didapatkan di alam siluman. Apapun yang terjadi, Hena dan Lauge akan melindungi Li Xiao. Setelah acara ini selesai, Hena meminta agar Lisa ke alam siluman. Dan setelah itu akhirnya perayaan pernikahan pun diadakan. Kini Lisa akan menjadi milik Lauge. Namun Lisa meminta agar Lauge menjaga tata kramanya. Di saat itu, Lisa ingin menggunakan loncengnya, tapi dihentikan oleh iblis Lauge. Iblis Lauge mengancam untuk Lisa menurut kepadanya, atau ia akan membunuh semua orang yang ada di sana.
Kemudian, iblis Lao Ge mengajak mereka semua untuk meminum arak. Namun Lao Ge memperlakukan Li Shao layaknya seorang pelayan, bahkan hingga melecehkan Li Shao di depan tamu yang datang. Akhirnya Hena menghentikannya dengan memberikan laporan dan mengajak Lao Ge untuk berbicara secara pribadi. 华宫一叙，等我。 若药灵留下可以制衡这妖物的秘法， Hena memberitahukan soal kenapa esensi Yaoling yang disegel bisa muncul, di mana semua ini sudah direncanakan oleh Ye Kuang. Di saat itulah iblis Lao Ge shock dan lengah sehingga Hena bisa menyerang, dan jadilah pertarungan di sana. Saat Li Shao datang, ia sudah melihat Hena yang tumbang dengan kondisi luka yang parah. Hena meminta agar Li Shao tak perlu bersedih atas kematiannya, karena yang ia lakukan adalah keinginannya dan tak akan menyesal. Namun Li Shao menyesali pertemuan ini yang membuat Hena kini berakhir seperti ini. Setelah itu, Hena memberikan liontainya kepada Li Shao dan meminta Li Shao menyimpannya sebagai kenangan. Hena menyayangkan karena ia tak bisa memberikan ke ratu silumannya. 对不起，他无法。那天月无眠，一万年复此生劫。你的药，愿意啊。 Kini Hena sudah benar-benar musnah. Lionti pemberian yang diberikan Hena untuk memanggilnya kini sudah tak bisa digunakan lagi. 疼你，爱你，把你的。 Lao Ge yang sudah sadar berakting menjadi iblis, memaksa Li Shao untuk membalaskan dendam kematian Hena. Li Shao bertekad pasti akan membunuh iblis Lao Ge, dan mereka pun bertaruh apakah dalam 3 hari Li Shao akan mampu untuk membunuhnya atau tidak. 只能乖乖做我的妻子。如果你敢失约或者事后违诺，我会要你。我会将你彻底斩杀。 Setelah itu, Li Shao pergi ke istana siluman dan menyerahkan seluring Miaoyin milik Hena untuk mengadakan acara penghormatan kepada Hena. Setelah itu, Fu Jun memberitahukan permintaan Hena untuk melindungi Li Shao, di mana kematian Hena ini sudah menjadi rencananya, hanya demi mendapatkan sedikit peluang untuk menang. Karena itu, Fu Jun meminta agar Li Shao tak menyanyiakan pengorbanannya yang sudah Hena maupun Lao Ge lakukan untuk Li Shao. Li Shao pun lalu mengekstrak tumbuhan Cha. Di saat itu, Lao Ge tahu apa yang tengah Li Shao lakukan. Di hari kedua, Li Shao pun datang dan menunggu di hari perjanjiannya. Melihat Li Shao pun, Lao Ge merasa senang dengan perubahannya, dan pertarungan pun tak terhindarkan. Dalam pertarungan itu, Lao Ge sengaja menerima serangan Li Shao, dan Li Shao baru menyadari kalau itu Lao Ge yang asli. 刘少， Lao Ge melakukan semua ini agar Li Shao tak goyah untuk membunuhnya. Saat ini memang Lao Ge sudah sadarkan diri, namun besok malam ia sudah akan menjadi makhluk jahat. Karena itu ia lebih memilih untuk mati. Sejak kematian Hena, Lao Ge sudah mendapatkan kesadarannya dan berakting untuk membuat Li Shao membunuh dan menyegel makhluk jahat. 何娜的死，以及之后发生，我们都有人需要守护。我的族人和但是我也不能容忍。 Lao Ge menyadari mereka tak akan bisa melawan iblis aura jahat, dan hanya Li Shao yang bisa melakukan itu. Namun mereka tahu Li Shao tak akan bisa untuk membunuh Lao Ge, dan tak akan mudah untuk menipu kecerdasan Li Shao. Karena itu, membuat iblis itu membunuh Hena dengan cara Lao Ge menyekel dirinya sendiri. Ketika pertarungan, Hena memberikan elemen air kepada Lao Ge, yang membuat Lao Ge bisa sadarkan diri beberapa hari, untuk membuat Li Shao bisa membunuhnya. 三界清平，百姓安宁生病，我们的性命根本就不算。 Li Shao tak menyalahkan Lao Ge merencanakan semua ini, karena ia juga sudah memiliki rencananya sendiri, yaitu untuk membuat aura jahat itu musnah bersamanya, di mana aura jahat memang akan musnah ketika terkena esensi Yaoling. 不可以，不可以！ 但洛克会活。 只有你能终结这一切。不可以！ 错过相守之后，
Kini akhirnya Li Xiao bisa melindungi Lao Ge dan ketika alam yang meminta maaf karena harus meninggalkan Lao Ge. Tapi Lao Ge tak akan membiarkan Li Xiao mati. Sebelum kematiannya, Li Xiao meminta agar menebarkan lentera lagi, seperti yang mereka lakukan dulu di dunia manusia. Namun kini hidup Li Xiao sudah tak lama lagi. Li Xiao meminta untuk membuat permohonan juga kepadanya. Lao Ge berharap mereka tak berpisah selamanya, dan Li Xiao pun menyanggupinya. Li Xiao akhirnya musnah, kembali menjadi burung Phoenix. Dan Lao Ge yang menunggu janji Li Xiao untuk selalu bersama, meski hal itu akan menghabiskan ribuan tahun penantian. Setelah itu, Lao Ge pergi meninggalkan kediaman peri setelah semua masalah selesai. Lao Ge pergi untuk mencari seekor burung Phoenix. Padahal burung itu selalu mengikutinya, tapi Lao Ge tak bisa melihatnya. Seperti bagaimana janji Li Xiao yang akan selalu mengikuti Lao Ge selamanya. Terima kasih sudah mengikuti drama Song of the Moon. Jika ada kritik atau saran, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Dan juga jika ada drama yang ingin kita bahas, juga tuliskan di kolom komentar ya. Klik-klik jika suka dengan video ini. Jika tidak suka, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.